Assalamualaikum semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Fadil Akbar Anugrah, mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Jambi. Pada kali ini kita akan membahas analisis implementasi terhadap studi kasus manajemen hubungan pelanggan. Mata kuliah saat ini diampu oleh Pak Bambang Purnomo, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Langsung saja kita bahas materi kali ini. Nah, sebelum kita membahas tugas yang telah diberikan, ada baiknya kita sedikit intermezzo terkait materi kali ini. Pada dasarnya, manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relation Management merupakan sebuah pendekatan dalam manajemen bisnis yang menggabungkan strategi, proses, dan teknologi dalam mengelola dan memahami hubungan dengan pelanggan selama siklus bisnis dengan pelanggan, guna meningkatkan, mempertahankan, dan mendorong pertumbuhan pendapatan. Nah, berdasarkan jenisnya, CRM bisa dibagi menjadi tiga, yaitu CRM operasional dan CRM analitis, serta CRM kolaboratif. CRM operasional sendiri berfungsi mengelola interaksi sehari-hari dengan pelanggan dalam ruang lingkup penjualan, pemasaran, layanan, yang biasanya pada fungsi ini diisi oleh orang-orang frontman atau frontliner seperti sales, teller bank, dan juga customer service. CRM yang kedua adalah CRM analitis, berfungsi menganalisis data pelanggan untuk memberikan pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Biasanya fungsi ini dijalankan oleh seorang data analis. Kemudian yang terakhir adalah CRM kolaboratif yang berfungsi memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pelanggan melalui berbagai saluran dan koneksi yang dimiliki pihak manajemen. Biasanya peran dalam kolaboratif antar perusahaan dijalankan oleh pihak administratif dan tim kreatif. Lantas, mengapa CRM penting dilakukan bagi suatu perusahaan? CRM aman begitu penting karena banyaknya peran dan manfaatnya dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan perusahaan ke depannya. Adapun beberapa hal yang diterima perusahaan ketika mengimplementasikan CRM dengan baik, yaitu berpotensi memahami pelanggan lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, mendorong pertumbuhan pendapatan, dan menjaga keunggulan kompetitif perusahaan dengan perusahaan yang lain. Implementasi CRM yang sangat efektif juga diperlukan guna memastikan sistem CRM tersebut berjalan dengan baik dan komprehensif. Adapun beberapa langkah dalam mewujudkan praktik CRM yang efektif bisa dimulai pada yang pertama adalah penentuan tujuan dan strategi. Penentuan tujuan dan strategi yang jelas akan membantu penerapan CRM yang efektif dikarenakan dengan tujuan dan strategi yang jelas, perusahaan hanya perlu berfokus pada satu tujuan dan strategi yang telah ditentukan tanpa terdistraksi dengan hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan sistem yang tepat. Dalam memilih sistem yang tepat, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan terhadap kebutuhan bisnis secara spesifik, ukuran perusahaan, dan batasan anggaran yang dimiliki perusahaan, agar selaras dengan kapabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan adopsi teknologi baru. Dalam meningkatkan implementasi CRM yang efektif, diperlukan pelatihan dan adopsi teknologi baru agar relevan terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan perusahaan, dan program ini harus dianggap sebagai sebuah bentuk investasi perusahaan agar lebih baik ke depannya. Pada pembahasan studi kasus kali ini mengenai sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kota Jambi, kedai kopi Simpang Jelutung sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem CRM sederhana. Dalam implementasi tersebut, tentunya banyak hal yang menjadi pertentangan dalam proses penerapannya. Oleh sebab itu, diperlukan identifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum atau setelah implementasi CRM. Kemudian yang kedua adalah analisis bagaimana fitur-fitur dasar CRM, misalnya manajemen kontak pelacakan, interaksi pengelolaan penjualan sederhana, dapat membantu mengatasi tantangan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi potensi manfaat dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian yang terakhir diberikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana UMKM tersebut dapat memaksimalkan penggunaan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Tantangan utama UMKM dalam mengelola hubungan pelanggan yang pertama adalah pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien. Dikarenakan bentuk usaha tersebut adalah sebuah UMKM dan tentunya sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas, dan karena sumber daya yang terbatas tersebut, proses pengelolaan data tentu tidak bisa berfokus secara efisien. Data bisa saja tertulis pada catatan manual maupun spreadsheet yang saling terpisah, tentu mempengaruhi efisiensi usaha kedai kopi ini dalam mendata pendapatan dan pengeluaran usaha tersebut. Kemudian adalah kesulitan dalam menjaga loyalitas pelanggan. Banyaknya saingan usaha serupa tentu berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang cenderung punya mindset mendang-mending, dan dengan pelayanan yang tidak konsisten dan kurang personal menyebabkan pelanggan mudah berpindah ke pesaing usaha sejenis. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran yang kurang terarah dan biaya tinggi. Tanpa data pelanggan yang memadai dan penentu harga yang relatif tinggi, tentu akan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha kedai kopi tersebut. Pelanggan akan cenderung mencari kedai kopi lain dengan kualitas yang serupa atau lebih baik dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian ada proses penjualan yang tidak terukur. Kurangnya data yang terpusat dan memadai akan mempengaruhi dalam melacak prospek dan interaksi pelanggan sehingga berpotensi melewatkan peluang penjualan yang lebih baik ke depannya.
Kemudian terakhir adalah keterbatasan CRM dan teknologi yang sama seperti yang dibahas pada poin pertama tadi. Jika bicara usaha dalam ruang lingkup UMKM, tentu berpengaruh pula terhadap keberlangsungan dan praktek UMKM tersebut dalam dunia usaha yang berpotensi kalah dalam persaingan pasar yang begitu kompetitif. Baik, menanggapi soal kedua, bagaimana fitur dasar CRM membantu mengatasi tantangan yang telah dipaparkan? Pertama adalah manajemen kontak, berfungsi menyimpan data pelanggan secara terpusat guna memudahkan akses informasi seperti nama, preferensi, dan riwayat transaksi sehingga layanan yang ditawarkan bisa lebih personal dan cepat. Kemudian ada pelancaran interaksi, berfungsi melakukan pencatatan yang semua komunikasi dan transaksi dengan pelanggan serta membantu memahami kebutuhan dan meningkatkan pelayanan yang lebih konsisten. Kemudian terakhir adalah pengelolaan penjualan sederhana. Dalam praktik UMKM, proses pemantauan dalam penjualan dari prospek hingga closing usaha membantu agar tidak ada peluang yang terlewatkan dan kinerja perusahaan bisa terukur dengan sangat baik. Menanggapi soal ketiga, potensi manfaat dan kendala penggunaan CRM oleh UMKM. Manfaatnya sendiri meningkatkan efisiensi pengelolaan data pelanggan dan komunikasi perusahaan, mempermudah personalisasi layanan yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, kemudian membantu perencanaan pemasaran yang lebih terarah dan hemat biaya. Lalu mendorong pertumbuhan bisnis melalui repeat order dan rekomendasi pelanggan secara personal. Kemudian pada kendalanya adalah keterbatasan sumber daya finansial untuk investasi sistem CRM yang sesuai dan memadai, kurangnya pengetahuan dan wawasan serta keterampilan dalam penggunaan teknologi CRM, serta risiko resistensi dari karyawan atau pemilik usaha terhadap perubahan sistem kerja perusahaan. Menanggapi soal nomor 4 mengenai rekomendasi untuk memaksimalkan penggunaan CRM, mulai dengan sistem CRM yang sederhana dan terjangkau, fokus pada fitur manajemen kontak dan pelacakan interaksi agar mudah dioperasikan sesuai kebutuhan UMKM. Kemudian adalah pelatihan sesuai kebutuhan UMKM agar dapat menggunakan CRM secara optimal dan memahami manfaatnya. Lalu yang ketiga adalah gunakan data CRM untuk membangun hubungan personal dengan pelanggan, misalnya dengan menyapa pelanggan menggunakan nama pengingat pesan paku dan mengirimkan penawaran khusus secara personal. Lalu ada mengintegrasikan CRM dengan media sosial dan saluran digital lainnya untuk memperluas jangkauan pemasaran komunikasi pelanggan. Lalu yang terakhir adalah rutin melakukan evaluasi data dan mengidentifikasi peluang yang mengutamakan peningkatan layanan dan produksi hingga loyalitas pelanggan meningkat dan bisnis tumbuh berkelanjutan. Pada dasarnya, kedai kopi Simpang Jelutong sebagai UMKM di Kota Jambi menghadapi berbagai tantangan dalam pengelola hubungan dengan pelanggannya, terutama terkait pengelolaan data yang belum terstruktur, kesulitan menjaga loyalitas pelanggan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Implementasi sistem CRM sederhana dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui fitur-fitur dasar seperti manajemen kontak, pelacakan interaksi, dan pengelolaan penjualan yang lebih terorganisir. Dengan memanfaatkan CRM secara optimal, kedai kopi ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, memperluas hubungan personal dengan pelanggan, serta mengarahkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Meskipun ada kendala seperti keterbatasan dan kemampuan dana dan teknis, dengan pendekatan yang tepat dan pelatihan yang memadai, UMKM ini dapat memaksimalkan manfaat CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan sejenis. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menikmati dan menonton video ini. Terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.